di sini aku Amelia Nurita Effendi. Di sini mau ada acara Sobat Dermayu. Sobat Dermayu ini adalah sharing ngobrol bareng Tiang Dermayu, yang dimana ini merupakan inovasi terbaru dari Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu untuk lebih dekat terhadap masyarakat nih. Jadi masyarakat harus bisa nih memanfaatkan situasi seperti sekarang dengan media sosial. Kemudian di sebelah saya sudah berdiri seseorang yang ganteng banget ya teman-teman. Oke, ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Beliau lahir di Jakarta 27 Maret 1978. Kemudian memiliki 3 orang anak. Untuk riwayat pendidikannya, alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1997 sampai dengan 2002, dan juga Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Inilah dia Bapak Denny Ahmad SHM. Buat tangan dulu dong teman-teman di rumah. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Amel, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini puasa Daud. Wow, Bapaknya udah ganteng rajin puasa ya teman-teman. Oke Bapak, sebelum ke Kejaksaan Negeri Indramayu, Bapak bertugas gimana tuh Pak? Saya sebelumnya ya, waktu saya pertama kali itu dinas itu dari tata usaha. Tata usaha saya waktu itu tahun 2003 diterima di Kejaksaan Agung. Kemudian saya jadi staf sekretariat Sesjampitsus di Gedung Bunda. Kemudian saya jaksa pertama saya di Depok. Selanjutnya pindah ke Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya saya pindah lagi ke Cikarang, terus pindah lagi ke Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung saya ditugaskan lagi ke Cibinong. Dari Cibinong saya pindah lagi ditugaskan ke Jakarta Timur. Kemudian pindah lagi ke Bandung eselon 3. Dan selanjutnya saya kajian pertama saya di Kajari Karo. Itu dari Sumatera Utara. Di Brastagi, Brastagi. Belum Pak, baru dengar saya Pak. Brastagi itu dingin. Tempat wisata di Sumatera Utara. Kemudian kemarin sekitar bulan Maret saya bertugas awal saya di Kejaksaan Negeri Indramayu, jadi Kepala Kejaksaan Negeri. Oke, Bapak ini untuk pangkatnya Jaksa Madya 4A ya Pak? Oke. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebelum bertempat di Indramayu pastinya harus siap dikemanakan ya Pak ya, seluruh Indonesia. Ya, kalau kita di Kejaksaan kita siap ditempatkan di mana saja. Gitu. Ada pengalaman yang berkesan nggak sih Pak menjadi seorang kepala kejaksaan? Bapak kan 2 kali ini nih Pak jadi kepala kejaksaan. Yang paling berkesan itu apa Pak? Berkesan, semua berkesan. Ya, kan tentunya apalagi kalau jadi jaksa. Ada suka maupun duka. Ya kan? Kalau misalnya kita tuh dulu, kalau saya pernah yang jeleknya ya, pernah diancam untuk dibunuh. Diancam untuk dibunuh. Kemudian suatu prestasi sekali kalau bisa mengangkat suatu kasus terus sampai eksekusi. Itu suatu kepuasan tersendiri bagi saya. Jaksa harus siap ya Pak. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka ya Pak ya. Apalagi yang punya kasus-kasus sih pasti nggak suka ya sama jaksa ya Pak. Iya, terkadang seperti itu. Oke, sesuai dengan tema kita nih Pak untuk ngobrol pada siang hari ini tentang zona integritas ya Pak. Ini teman-teman di rumah mungkin ada yang belum tahu nih Pak, zona integritas itu apa, kemudian pembangunan zona integritas itu apa sih Pak menurut Bapak? Jadi banyak yang bilang, oh sini zona integritas, WPK, WWM. Iya, apa katanya? Apa sih itu zona integritas gitu? Iya, apa tuh Pak? Kalau dari harapnya itu zona itu wilayah. Kalau integritas itu adalah pertumbuhan kita terhadap suatu komitmen diri pribadi terhadap peraturan-peraturan yang ada, ya dan kejujuran. Ya, dan sedangkan zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pemerintahan terhadap pimpinan maupun jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu jadi intinya itu akan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat nanti ke depan dan pengelolaan bebas dari korupsi. Jadi masyarakat lebih nyaman gitu ya Pak untuk ke suatu tempat yang sudah
berzona integritas gitu ya. Jadi gini loh, kita selaku aparat negara tentunya dibayar oleh pajak masyarakat. Ya kan? Masyarakat itu membutuhkan pelayanan prima dari kita. Betul. Justru itu ini dibuatlah program zona integritas pemerintah ini supaya pelayanannya, peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi untuk dari masyarakat untuk masyarakat ya Pak? Ya harusnya itu kan pelayanan masyarakat. Nah, di Kejaksaan Negeri Indramayu kan ada pembangunan zona integritas juga nih Pak. Kira-kira perubahan apa saja yang sudah Bapak lakukan selama menjabat kurang lebih berapa ya? 3 bulan. 3 bulan ya Pak? Bapak ini 3 bulan loh, 3 bulan. Cuma saya lihat sudah banyak perubahan nih Pak untuk di Kejari Indramayu sendiri. Itu apa aja nih Pak perubahannya? Jadi gini, pada saat saya pertama di sini nih, saya panggil semua teman-teman saya, teman-teman di Kejaksaan Negeri Indramayu tentunya, maupun struktural, fungsional, semua pegawai, saya rapat, kami rapat. Ini kita harus komitmen untuk mewujudkan zona integritas. Apakah hari ini bersedia? Ya, hari ini bersedia. Kemudian akhirnya terjadilah pada tanggal 12 April waktu itu 2021. Kita langsung melakukan deklarasi bersama. Jadi seluruh pegawai itu melakukan deklarasi bersama, intinya berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas di Kejaksaan Negeri Indramayu. Ya, pada saat itu disaksikan oleh bupati, oleh Forkopimda lainnya, oleh media dan masyarakat, dan memang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, harus kita sosialisasikan. Ya, bahwasannya ini Kejaksaan Negeri Indramayu ini berkomitmen untuk melakukan zona integritas di Kejaksaan Negeri Indramayu. Ya. Kemudian setiap program dari Kejari Indramayu sendiri itu tuh Pak sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat atau biasa aja gitu? Ya, jadi gini. Untuk membantu mewujudkan ya, integritas. Mewujudkan zona integritas itu kan artinya kita mewujudkan wilayah bebas, wilayah bersih dari korupsi. Itu ada 6 area perubahan yang jadi titik kunci kita. Yaitu ada manajemen perubahan, adanya penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, kemudian penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan tentunya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di 6 area itulah yang kita mulai kembangkan yang kita laksanakan di Kejari Indramayu. Ya kan? Tadi saya sudah sebutkan manajemen perubahan, pola pikir. Ya. Pola pikir sekarang harus kita ubah mindsetnya. Mindset dari artian dari kita ini pejabat nih, harus melayani. Kalau itu baik, kita harus melayani masyarakat di sini. Kita harus melayani masyarakat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tata laksana. Penataan tata laksana atau tata kelola. Nah, di sini sekarang sudah dibentuk di Kejari Indramayu banyak sistem-sistem yang mempermudah untuk pelaksanaan pekerjaan. Ada CMS, ada IDOSI, ya semua dilaksanakan di sini. Inovasi terbarunya itu. Ya, ini inovasi terbaru sudah dilaksanakan di Kejari Indramayu. Nah, tentunya itu untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat nantinya. Nah, terus kemudian yang ketiga mengenai penataan sistem manajemen SDM. Ya, SDM. Kemarin kita kita telah mengirim beberapa calon jaksa, calon PNS untuk mengikuti pendidikan. Ya, jadi kualitas SDM-nya jadi lebih mumpuni nanti, lebih profesional. Gitu. Nah, terus ada non-email banyak. Masih banyak juga. Mau dijelasin kan di satu. Ya, jadi satu-satu karena masyarakat harus tahu. Ini perubahan-perubahan yang kita lakukan di sini. Karena tanpa ada dukungan masyarakat ya kita juga nggak bisa. Buat apa kita berubah di internal kita, tapi masyarakat tidak merasakan dan masyarakat tidak tahu. Nah, itulah fungsinya sekarang ada Sobat Dermayu, biar masyarakat dapat berinteraksi langsung kepada kita. Gitu. Tadi balik lagi yang ke 4. Ya, 4 itu penguatan akuntabilitas, ya kan? Dan di sini penguatan akuntabilitas, jadi kita lihat setiap minggu. Biasanya saya menunjukkan paralasi. Ya, kita adakan expose, ada kendala-kendala apa yang ada di masing-masing tiap-tiap bidang, ya kan?
Ya itu kan pengawasan itu harus dilakukan oleh saya selaku pelajari maupun dari masyarakat juga harus membantu tentunya. Ya kan di sini kita sudah ada CCTV nih, jadi kan TV ya, ada apa kita terus bebas pungli, terus kemudian kita juga bikin pos pengaduan. Kalau Amelia tuh ada di website kita, ya di WA kita di 0811 2148 234 itu nomornya. Itu bisa mengajukan pengaduan kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan negeri Indramayu, kemudian ada informasi lainnya, termasuk juga ada konsultasi hukum, misalnya masyarakat butuh apa terkait dengan permasalahan waris lah, perdataan, nanti bisa konsultasi ke kita. Ya kan? Nah, terus yang ke 6 itu terakhir terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, itu kita udah ada di sini ada jadi Gubang Gosir, ya kan, PTS itu juga termasuk salah satunya, ya kan, untuk meningkatkan pelayanan. Jadi semua pelayanan satu pintu di situ. Mau ambil PB, mau nyerahin berkas, mau kebutuhan tilang nah di situ semua ada di situ. Nah, kemudian juga ada sekarang yang Gubang Gosir, kemudian drive-thru tilang, kan kita udah drive-thru ada apa ya? Iya. Jadi luar biasa banyak saya lihat ini kalau sarana di sini saya masuknya udah luar biasa. Jadi udah tinggal menjalani aja, dan itu harus continue dan berkelanjutan. Itu yang harus kita jaga ritmenya. Itu kalau Gubang Gosir itu kayak gimana nih Pak? Kan masyarakat di luar sana banyak yang belum tahu nih Pak, Gubang Gosir itu apa gitu. Ini juga kan inovasi baru dari Bapak ya, kalau Kejaksaan Negeri Indramayu. Apa nih Gubang Gosir gitu? Gubang Gosir ya. Kalau misalnya Kambayan ya, Gubang Gosir. Disangkanya lagu kan Pak, Gubang Gosir. Jadi Gubang Gosir ini adalah go barang bukti, tilang, terus SIM. Ya, jadi masyarakat pada saat ini kan COVID ya, kan masyarakat kadang-kadang mau datang tuh, gambar takut keluar rumah, ya kan, karena ada physical distancing, terus peningkatan COVID juga luar biasa. Jadi kita buka layanan ini, masyarakat tinggal telepon. Telepon aja, terus mau diantarkan barang bukti, misalnya tilang, ya, kirimin via WA, tanda bukti tilangnya nanti diantar. Ya kan, kir atau barang bukti apa, ya kan, misalnya dia udah berkuasa hukum tetap, nanti diantar sama tugas kita. Dan itu gratis, free. Free. Ya, lebih mudah banget ya Pak? Iya dong, lebih mudah dong. Ya kan, itu mudah masyarakat. Dan itu sebenarnya sudah berjalan banyak juga yang sudah memanfaatkan fasilitas itu. Dan melalui media ini pun, ya kita mensosialisasikan pada masyarakat yang belum tahu, dia tahu nih. Jadi kenapa nggak usah datang ke kejaksaan lagi, tinggal telepon aja. Sekarang serba mudah ya Pak? Iya. Telepon aja ke 0811 21 234. Tuh, ingat ya nomornya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk kiat-kiat Bapak sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu untuk mendorong dan mewujudkan pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Indramayu ini. Ya, pertama kiat-kiatnya baca bismillah dulu. Wajib ya Pak. Terus mohon bantu sama orang tua, sama istri. Kemudian jadi role model. Ya, role model itu memang agak harus dari pimpinan sendiri memberikan contoh kepada bawahannya. Pertama, kita harus disiplin dong. Iya betul. Ya, kan, disiplin, harus tegas, kemudian memberikan contoh bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pegawai pada Kejaksaan Negeri Indramayu ini. Tentunya kalau misalnya pimpinannya juga bisa mentaati peraturan, tentunya yang di bawah juga akan terus mengikuti agar Kejaksaan Negeri Indramayu akan lebih baik tentunya. Oke, luar biasa ya Bapak. Jangan lupa bismillah teman-teman. Bismillah, restu itu penting, restu orang tua. Dan tentunya jangan lupa berdoa. Ya, jaga integritas, ya kan. Saya selalu mengajak teman-teman ibadah. Ya kan, itu penting. Nah, di atas segala-galanya ibadah. Karena kita di dunia ini, ya kan, hidup ibadah. Untuk berjalan ibadah, itu sebagai ibadah. Gitu. Jadi kalau udah waktunya azan, udah terjadi. Oh iya, itu pasti. Penting dulu kita semua sholat jamaah. Cuma saat ini kita ambil kebijakan di masing-masing dulu karena peningkatan COVID kan ya. Iya betul. Ini biasa di wilayah Indramayu kita ada peningkatan. Oke. Oh iya,
buat teman-teman di rumah juga barangkali mau tanya-tanya boleh langsung di kolom komentar ya Pak ya. Siap menjawab ya Pak ya. Oke, harapan Bapak dengan adanya program pembangunan zona integritas apa ya? Ya, jadi harapan saya dengan adanya zona integritas di Kejaksaan Negeri Indramayu tentunya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indramayu. Itu yang utama. Yang utama. Iya. Buat apa kita buat yang macam-macam inovasi, macam-macam tidak berkelanjutan dan tidak memberi manfaat pada masyarakat? Gitu. Sia-sia ya Pak. Sia-sia lah. Terus yang kedua, saya pengen tuh jadikan kantor Kejaksaan di Indramayu sebagai rumah hukum. Rumah hukum. Ya, jadi sudah masyarakat mau tanya apa nih? Oh ya, ke sana aja, ya kan? Kita nggak takut gitu ya Pak. Iya, jangan tahu. Kita sama kok, kajiannya nggak galak kan? Iya benar. Merasanya mending jadi. Iya, jadi seperti itu. Jadinya kedepannya ya, peran serta masyarakat kita tunggu dan kita pengen banget kita memberikan masyarakat memberikan masukan-masukan bagi kita untuk yang lebih baik nantinya tentunya pelayanannya juga baik pada masyarakat. Oke. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan dari followers Amel nih Pak semalam, katanya gini. Jika kita pengen mengajukan pengaduan terhadap kades-kades yang korupsi atau apapun itu di lingkungan desanya yang korupsi itu Pak, gimana tuh Pak caranya untuk mengajukan pengaduan? Jadi mekanismenya memang sudah diatur dengan pengaduan. Silakan ada pengaduan di sini ajukan mau via surat atau mungkin datang langsung sini. Ya, nanti dari bidang intelijen kita telah itu pengaduannya. Setelah telah kira-kira nanti dipanggil pengaduannya. Panggil nanti kita minta informasi yang mendalam terkait dengan pengaduan tersebut. Nah, tapi intinya ini memang setiap pengaduan kan kita harus efektif dan itu ada tim penguji di sini di bidang intelijen dikaji apakah itu bisa diteruskan atau tidak. Ya kan, dalam artian nanti apakah itu mempunyai nilai pidana atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Kadang-kadang orang laporan kok nggak sidang-sidang nih, kok berhenti, ya kan? Ya, karena kan kalau misalnya itu laporan itu harus kita teliti dulu. Ya, kalau misalnya tidak ada perbuatan melawan hukum ya kita bisa tidak lanjuti atau bukan kewenangan kita. Ya, kalau misalnya ada perbuatan melawan hukum pun, nanti belum tentu nanti akan tidak, karena kita lihat perbuatan melawan hukumnya itu administrasi kah, ya kan, perdata kah, pidana kah. Ya, pidana itu ada dua, apakah pidana umum maupun pidana khusus. Kalau memang ranahnya pidana umum nanti kita serahkan ke lembaga yang berwenang, yaitu yang penyidik kepolisian. Kalau pidana umum, karena kita kan hanya ranah kita pidana korupsi. Gitu. Kalau perdata ya harus ada gugatan ganti rugi. Kalau memang itu menimbulkan kerugian negara. Nah, kalau administrasi ya tinggal tolong betulkan. Gitu. Tapi segala informasi itu pasti kita sampaikan terhadap laporan yang sudah kami terima, kemudian tindak lanjutan pasti kita informasikan kepada pelapor. Oke, jadi buat teman-teman di rumah barangkali pengen mengajukan pengaduan nih Pak tentang kadesnya ataupun apapun itu, entah tindak pidana korupsi atau kriminal lainnya Pak ya, bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Indramayu buat suratnya dan berikan bukti-buktinya ya Pak ya. Iya. Jadi jangan hanya asumsi-asumsi. Iya betul. Nanti nggak bakalan tercapai itu Pak sidangnya nih kalau nggak ada bukti-buktinya. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Sari Denada 12. Kendalanya apa sih Pak saat membangun zona integritas wilayah bebas korupsi? Kendalanya yang pertama itu kita meyakinkan teman-teman kita, teman-teman kasih, teman-teman pegawai semua kan kita komitmen. Ya, meyakinkan bahwasanya kita bisa berubah dan kita mau nggak mau harus berubah. Dan itu yang kedua, kita harus menjaga konsistensi apa yang sudah kita bangun ini. Jangan sampai cuma euforia semata, gue udah WBKD yang bisa selesai. Ya kan, tujuannya untuk pelayanan masyarakat, untuk menghindari dari birokrasi yang bebas dari korupsi, itu tidak terlaksana. Itu yang maksudnya seperti itu. Meyakinkan ya Pak ya? Ya harus meyakinkan kepada teman-teman, ya kan, bahwasannya kita bisa melakukan perubahan. Gitu. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Andi Rawan Hakiki. Saksinya apa sih Pak kalau ada pelanggaran? Sanksinya? Kalau internal kita, ya kan, kita kalau sistem pelanggaran kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan.
sampai dengan berat. Hukuman ketiga itu teguran lisan atau memang pemecatan dari pegawai negeri sipil atau ASN sekarang. Gitu. Makanya nggak boleh macam-macam. Pengawasan kita banyak. Ada KPK yang ngawasin, ada LSM masyarakat yang ngawasin, terus ada dari Kejaksaan Agung, dari pengawasan Kejati, semua ngawasin kita. Makanya untuk bekerja kita untuk lebih baik on the track semuanya. Nah, kesan Bapak pertama kali datang ke Indramayu dan harus bertugas di Indramayu ini apa nih Pak? Yang pertama saya luar biasa karena suatu kehormatan, tidak semua bisa ditempatkan di Pulau Jawa. Ya kan, itu satu. Terus yang kedua, saya lihat di sini teman-temannya lumayan bisa bekerja sama semua. Terus yang selanjutnya di Kejaksaan Indramayu ini sarana dan prasarana sudah cukup mumpuni semua. Coba kalau lihat dari depan ya, ada ATM Center, ada pos sapam, untuk layanan masyarakat semua. Parkiran luas, kemudian PTSP, ruang tamunya ber-AC dan ada kamar mandinya, terus ada ruang laktasi. Kalau mau sebutin itu lebih 20, ya kan? Ada kantinnya, ya kan? Saking ini apa? Lengkapnya, ya? Lengkap, ya kan? Nah, tinggal kita harus ini bisa membangun zona integritas di sini dan pasti bisa. Pasti bisa dengan rebound, ya kan? Apa tuh Pak rebound? Teman-teman belum tahu nih Pak. Apa itu rebound? Kita rebound. Rebound itu pertama kita harus ramah, ya kan? Kedua harus elegan. Elegan, ya karena kalau nggak elegan, misalnya kita elegan itu gimana ya? Elegan itu lurus, nggak kaku. Biasanya kan apa-apa. Iya. Jadi kita harus ini kaitan dengan pelayanan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah berintegritas ya. Juga harus wajib berintegritas ya. Nah, optimis, terus responsif terhadap apa-apa yang terjadi dalam masyarakat. Ya, responsif, kemudian tindakan itu harus nyata. Buat apa kalau cuma wacana-wacana? Ya kan, semua harus nyata, semua diaplikasikan, diwujudkan dalam suatu kegiatan. Oke. Untuk jam pelayanan nih Pak, jam pelayanan di Kejaksaan Negeri Indramayu itu dari hari apa sampai apa? Kan kadang teman-teman di rumah pengen datang ke kejaksaan, hari ini buka nggak ya sampai jam berapa ya? Kayak gitu tuh Pak. Pelayanan tetap kita dari jam kantor. Ya, biasanya di sini teman-teman pegawai mereka harus absen. Dulu absen di fingerprint, sekarang buka sekarang karena COVID. Oke, face ya Pak. Ya, sensor face, ya kan. Jam 8 udah mulai dibuka, kemudian jam 4 selesai, istirahat jam 12 ya. Istirahat jam 12. Karena itu soma. Gitu. Dari hari apa tuh Pak? Berarti Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Sabtu kita libur ya. Istirahat dulu, persiapan buat hari Senin lagi gitu ya Pak. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Dari Taufik Hidayah yang hebat nih Pak. Ini sahabat Bapak nih. Saya kenal deh namanya. Kalau besuk boleh nggak katanya? Besuk siapa nih maksudnya? Kalau besuknya besuk tangan, ya, kalau mekanisme besuk tangan memang harus izin dari jasanya dulu, ya kan, tetap melalui PTSP semua, izin permohonan besuk, nanti dari PTSP koordinasi dengan jasanya, apakah itu bisa dibesuk seperti tiga, gitu. Salam sehat untuk Pak Taufik. Pak Taufik. Oke, ada lagi pertanyaan nih Pak dari Tika0678. Di era digitalisasi saat ini banyak program berbasis digital nih Pak. Apakah dari Kejaksaan sendiri membuat aplikasi untuk pelayanan masyarakat? Pelayanan masyarakat yang digital, kita ya, untuk sementara ini medsos kita udah luar biasa aktif. Dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, website kita semua udah kita aktifkan. Dan disitulah jadi untuk sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan selama ini di Indramayu pasti kita sampaikan melalui media-media yang medsos yang kita punya. Termasuk juga dengan kita kerjasama dengan teman-teman dunia wartawan, media massa, cetak, elektronik dan semuanya. Gitu. Biar masyarakat tuh tahu bahwa ini ada kegiatan ini di Kejaksaan Negeri Indramayu. Oh iya, untuk dalam waktu dekat juga kita akan melakukan lelang barang bukti sekitar 30-an motor dan 2 mobil. Wow. Nanti kalau misalnya masyarakat Indramayu ingin ikut, ya kan, boleh informasinya datang sendiri atau lihat website. Website Kejaksaan Negeri
waktunya belum ditentukan Pak? Saat ini masih proses mekanismenya masih ke KPKNL untuk kita mengetahui appraisal barangnya nanti. Jadi kan harga pokoknya berapa sebelum dilakukan pelelangan. Dan juga hari ini kita sudah melakukan pemusnahan barang bukti terhadap bahan peledak petasan. Petasan? Iya. Kemarin kami ke Basan, kami menemukan ada beberapa barang bukti yang tentunya membahayakan di sana. Jadi kami putuskan segera mungkin harus dilakukan eksekusi dan petasan pada hari ini. Untuk petasan banyak kan habis ini memang habis apa namanya? Habis lebaran kemarin. Banyak ya Pak yang disita. Oke, ini Pak ada Ibu Ella Hanafi yang selamat bergabung nih, Ibu Kajari, luar biasa selalu support ya Pak. Pasti loh, berkat doa beliau lah. Luar biasa Ibu Kajari. Oke, untuk pertanyaan terakhir pada sesi kita siang hari ini Pak. Pesan Bapak kepada para followers dan juga subscriber medsos Kejari Indramayu yang sebagian adalah kaum milenial nih Pak. Kalau milenial pertama jangan cuek, harus cuek ya, karena kalian adalah nanti yang memangku, ya kan? Regenerasi pasti ada, dan kalian nanti akan menggantikan kita dan kalian harus tahu, ya, apalagi kekerasan dengan hukum, ya kan? Ikuti terus ikuti jadi followers kita, ya kan? Terus kalau ada apa-apa tanya, berikan masukan. Kira-kira ada inovasi apa untuk pengembangan kejaksaan negeri Indramayu, tentunya ya kami sangat terbuka dan kami sangat welcome, ya kan, luar biasa. Ya, berharap nanti ke depan masyarakat Indramayu pun yang muda-muda ini bisa menjadi pimpinan-pimpinan. Amin ya Allah. Gitu. Oke, itulah tadi teman-teman ngobrol santai bersama Pak Kajari Indramayu. Nah, buat teman-teman selalu stay tune ya, selalu tonton kita karena untuk acara Sobat Dermayu ini insya Allah setiap minggunya ada ya Pak? Iya, insya Allah ada. Ngobrol. Kalau hari ini adalah launchingnya nih, ngobrol langsung sama Kajarinya. Iya. Untuk minggu-minggu selanjutnya kita ke Kasih, bisa ya? Ya? Nanti setiap minggu Kasih nanti kita sampaikan tupoksi Kasih ini apa, terus apa aja kegiatannya yang sudah dilakukan, terus masyarakat mau tanya apa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi 6 bidang itu ya Pak ya? Iya, semua bidang di sini, Gitu. Kemudian, saya juga ingin menyampaikan kesempatan ini untuk ini kan COVID luar biasa di Indramayu ini, tolong masyarakat patuhi program pemerintah untuk pencegahan COVID, ya untuk 5M. 5M. Ya, 5M bukan 4M lagi ya. Iya, sekarang dari 5M. Ya. Terus kemudian program vaksin, jangan takut vaksin, ya laksanakanlah segera apabila di tempat-tempat ada bunga vaksin, langsung daftar. Ya kan? Nah, itu ada salah satu program pemerintah yang harus kita dukung juga memang. Iya betul sekali. Untuk mengurangi, memutus rantai ya Pak ya. Ya, memutus penularan COVID-19. Nah, sekarang udah ada Delta lagi yang dari India. Ya kan, udah penyebarannya luar biasa pula. Di DKI kemarin hampir 9.000. 9.000. Ya, nah ini juga, ya kamu juga jangan capek terus. Jangan nongkrong terus ya Jangan Pak. nongkrong terus, jadi di rumah Siapa, aja. Pak? Aja dulu, ya kan, sampai nanti COVID ini meredah. Ya, mudah-mudahan ya kan COVID ini bisa berakhir. Amin. Karena sangat mengganggu sekali tentunya. Pak, untuk ngobrol Sobat Dermayu ini, Bapak berkenan nggak nih Pak kalau misalkan tiap bulan atau iya deh tiap bulan deh seminggu Bapak nih narasumbernya gitu. Oh, ya. Di minggu pertama bisa gitu Pak. Why not? Ya, Iya, boleh mantap aja. nih. Dan buat teman-teman yang belum berkesempatan bertanya nih hari ini, bisa di minggu selanjutnya. Selanjutnya bisa. Ya kalau bisa nggak bisa yang lewat sini bisa juga WA. Bisa juga di IG ya DM. DM. Boleh nih Pak. Mau sini IG Bapak apa gitu? Sekalian Pak biar ada followersnya. Aduh, IG saya apa ya? Denny Ahmad 27 ya. Denny Ahmad 27. Teman-teman jangan lupa follow. Dukung Pak Kajarinya nih. Ya, tanpa dukungan dari masyarakat, tentunya kaum milenial ya kita nggak ada apa-apanya dan nggak bisa maju. Iya betul sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Denny Ahmad SRMH.
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu ya Pak ya sudah berkenan memberikan informasi yang sangat relevan nih untuk kita semua yang berada di rumah juga. Buat teman-teman di rumah tetap stay safe, jaga diri, kemudian mematuhi protokol kesehatan 5M juga, dan pastinya see you di Sobat Bermain selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.